Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rika Steningrum, NIM 2111204040, Prodi Tadris Bahasa Inggris Lokal 3. Kali ini saya akan memaparkan jawaban dari ujian tengah semester ganjil tahun 2021-2022 mata kuliah Filsafat Umum. Baik, jawaban nomor 1 yaitu berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu tidak berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna. Dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna, dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu karena sudah ada acuan dan tujuan yang pasti, atau sudah ada planning dan contohnya. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bermanfaat bagi orang banyak. Tapi berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau mempunyai tujuan yang jelas, atau mungkin hanya khayalan saja. Selanjutnya nomor 2, seiring berjalannya waktu, filsafat berkembang dan berubah karena adanya pemikiran baru yang dirasa lebih modern, logis, dan aktual, dan dapat mematahkan pengetahuan yang sebelumnya. Sejarah filsafat adalah salah satu subbidang sentral tradisional dari filsafat yang mungkin dianggap sebagai cabang dari disiplin sejarah daripada filsafat, yang dikenal lebih membahas kepada sejarah ilmu pengetahuan dan bukan cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Sejarah filsafat meneliti para filsuf besar, pengaruh satu filsuf terhadap yang lain, seperti bagaimana pengaruh pemikiran Aristoteles dalam pemikiran Aquinas, Husserl pada Heidegger, atau Freud dalam pemikirannya Russell. Selain itu juga membahas seluruh periode dalam pengembangan filsafat, seperti zaman kuno, abad pertengahan, era modern, abad ke-19, dan periode abad ke-20 sampai sekarang abad ke-21 ini. Jadi pembahasannya dalam kajian sejarah filsafat adalah berusaha untuk memahami tokoh-tokoh besar, pengaruhnya terhadap orang lain, dan pentingnya mereka untuk isu-isu abadi dan kontemporer. Selanjutnya yaitu metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Logika sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu yang merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, susunan, dan evolusi alam raya. Filsafat manusia atau FM adalah cabang filsafat khusus yang secara spesifik mempelajari hakikat dan esensi manusia. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan beragama. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal ini, ilmu filsafat merupakan dasar yang membantu pemikiran dalam teologi. Filsafat indukasi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Deduksi adalah cara berpikir yang dilakukan untuk menarik kesimpulan umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atas atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Estetika adalah cabang filsafat tentang keindahan, ketahui unsur-unsur dan aspek-aspeknya. Selanjutnya yaitu berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang, tidak hanya dari kalangan tertentu saja, tapi semua kalangan masyarakat. Tapi tidak semua orang dari mereka berpikir filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari atau untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengajarkan kita berpikir kritis,
sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Filsafat juga memiliki ciri pemikiran yang tidak terlewatkan dalam melakukan perenungan. Adapun ciri-ciri tersebut, yang pertama yaitu logis. Logis adalah masuk akal, yang dimana segala sesuatu dapat dibuktikan secara ilmiah. Yang kedua yaitu koheren. Koheren adalah keruntutan dalam berfilsafat sangatlah diperlukan, karena apabila kita berfilsafat secara koheren, kita akan mendapat hasil yang sangat maksimal. Yang ketiga yaitu korelasi, adalah saling berhubungan. Yang keempat holistik, merupakan menyeluruh dalam bidang memandang suatu permasalahan. Tidak bisa kita pandang hanya sebagian saja, karena kita tidak akan mendapat penyelesaian yang tepat. Kelima yaitu radikal, adalah ketika menyelesaikan suatu masalah, filsafat akan menyelesaikan secara radikal, yakni sampai pada akar-akarnya atau mendasar, sehingga menemukan sebuah penyelesaian. Yang keenam yaitu ciri berpikir filsafat tersebut patutlah selalu digunakan dalam setiap kali sedang berpikir, dan terlebih lagi ketika sedang menyelesaikan sebuah permasalahan. Namun tidak hanya dengan itu, kita pun juga harus mengkontekstualisasikan dengan setiap kebenaran dalam berpikir, karena pikiran yang benar hanyalah berasal dari praktik sosial manusia agar dapat memahami dan mengerti kenyataan sosial yang ada di sekeliling kita. Sekian jawaban dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.